kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan masih ngomongin soal jeans nih atau denim. Nah tadi kita sempat kepotong soal gimana sih perawatan dari denim itu sendiri kan. Katanya ada yang bilang dimasukin ke kulkas. Atau kalau ketika sudah beli jangan supaya dicuci. awet jangan dicuci-cuci. Apakah benar? Nah. Coba gimana Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk perawatannya sendiri kita harus tahu dulu nih jeans yang dibeli itu raw denim kah atau pre-wash denim. Oke. Nah kalau misalkan emang pre-wash denim itu nggak dicuci, jadi dicuci aja gitu. Sedangkan kalau raw denim ini kan kita gimana caranya untuk menumbuhkan pattern atau garis-garis yang ada di celana. Nah sampai akhirnya itu yang membuat jeans raw denim ini jangan dicuci atau minim pencucian lah seperti itu. Nggak bisa dipakai buat kotor-kotoran dong, misalnya kayak buat kerja gitu kan. Nah, Debu gitu. ya justru kalau zaman dulu tuh raw denim itu menjadi salah satu celana yang dipakai untuk pekerja-pekerja berat seperti penambang dan lain-lain seperti itu. Tapi makanya jadinya awet ya, maksudnya kita nggak perlu boros nyuci lah gitu. Dan berat juga soalnya. Hemat deterjen. Oke, kita mau nanya soal gini jadi sebelum ngomongin perawatan lagi, di celana jeans itu, denim itu ada yang pakai resleting, ada yang pakai kancing. Kancing. Tadi Bisa boleh contohin juga coba. contohin. Yang paling ujung Yang paling ujung kayaknya pakai tadi. itu ya? Yes. Yang pakai resleting dan juga yang menggunakan kancing. Itu apakah ada historiknya atau emang model ya seperti itu? Tadi pakai kancing. Ya, seperti ini. Ini Okta udah ada. Oh, udah ada. Oke. Oh, itu pakai kancing. Oh iya Nah, benar-benar. ini kalau misalnya tapi kalau yang ini? ceritanya apa? Gimana nih? Tentang Sebenarnya lebih ke fungsinya sih, karena Lebih ke fungsinya? ya karena raw denim ini kan bahannya kasar dan tebal ya. Nah, kenapa pakai kancing yang kayak gini? Karena itu bertujuan untuk meningkatkan durability-nya. Jadi ketahanan si bagian ininya itu lebih kuat gitu daripada pakai resleting, karena kalau misalkan pakai resleting biasanya ada potensi untuk jebol gitu. Seret gitu ya, terus dikasih lilin gitu. Aduh, Okta, itu SOS ya. Makanya sangat difungsikan kalau misalkan raw denim pakai ini sih bagusnya, pakai kancing gitu. Nah, kalau misalkan resleting biasanya banyaknya di celana yang pre-wash karena itu bahannya lebih lentur, lebih lembut, lebih stretch, lebih nyaman dipakainya gitu. Jadi fungsinya lebih cocok di pre-wash sih kalau yang resleting gitu. Oke, bagaimana cara merawatnya? Apalagi kita tahu celana jeans ini kan, wah ini motifnya ini keren sebenarnya. Ya. Untuk membuat motif seperti ini dan juga perawatannya dicuci seperti biasa kah atau gimana? Sebenarnya yang penting dipakai rutin setiap hari, efektif, dan kalau bisa sih nyucinya jangan keseringan karena si pola-pola ini muncul seiring pemakaian. Jadi nanti seiring pemakaian akan muncul crease atau lipatan. Nanti lama-lama itu akan menjadi paten ya seperti ini. Nanti setelah dicuci keluarlah si pattern ini gitu. Jadi pewarna birunya ini, indigonya ini akan luntur, tetapi yang lipatan ini akan menjadi pola seperti ini yang cantik gitu. Ini menarik juga kalau saya perhatiin saudara, ada yang bawahnya itu kayak dilipat gitu ya. Terus kalau ini kayak loose aja gitu. Ada bedanya Ada nggak sih? bedanya kah? Sebenarnya gimana pemakaiannya ya? Karena di sini kan biasanya tuh orang ada yang namanya single cuff. Kalau single cuff tuh seperti ini, satu lipatan, terus juga ada yang Faux cuff, terus juga ada yang double cuff, dan satu lagi kenapa orang-orang itu nggak dilepet? Biasanya dia pengen munculin stacknya. Jadi stack tuh Apa itu stack? Nih seperti ini. Kayak tanaman ya. Nah, jadi ada beda ya? bagian di bawah, garis di bagian bawahnya sini. Seperti itu. Jadi itu timbul karena memang ketumpuk kan, emang jenisnya ukurannya panjang, jadi semakin banyak pemakaian juga, jadi semakin muncul juga dia kontrasnya. Oh, jadi apa ya, kayak ada pengen yang motifnya jadi kayak gini-gini gitu ya. Jujur, jeans paling mahal yang dipunya pada berapa aja? Dari Masnya berapa? Saya 1,5. 1,5. Oh, 1,5. Masnya? 1,1. 1,1. Ini aku yang lagi aku pakai 4 juta. Wow. Kita kalau menang-menang ya. Kau mendang-mending. Oke, itu tadi ngobrol soal jeans. Kalau outer atau jaket gimana perawatan untuk denimnya? Apakah sama atau berbeda? Sebenarnya kalau misalkan secara basic sih nggak jauh beda ya, karena dari bahan juga sama, dari patternnya mungkin itu juga sama. Jadi nggak terlalu ribet sih untuk perawatannya sendiri sih. Oke. Untuk penyetrikaannya atau pencuciannya itu seperti apakah harus ada trik-trik khusus kah? Nah, kalau untuk cuci denim sendiri sih sebenarnya setrika tuh sangat
larang anti kalau bisa. Ngeringinnya gimana dikepret-kepret? Kalau untuk hari ini kita nggak dikepret. Jadi setelah kita cuci kan kita rendam, itu langsung kita bawa aja ke jemuran. Jadi pas dijemur pun juga nggak bisa langsung yang kena matahari karena bakal ngaruh juga nanti pas keringnya. Jadi udah kita jemur di tempat yang adem lah, nggak langsung direct sunlight. Terus udah kena angin aja. Berarti Nggak diperes nggak dikasih deterjen juga nggak? Paling pewangi aja sih biasanya kita sih. Oke, berarti salah selama ini. Iya. Saya kalau pakai jeans langsung masuk mesin cuci. Kelar. Mungkin itu jeansnya bukan 4 juta ya? Bukan dong, bukan tentunya. Biasanya kalau di jeans itu ada tulisannya apa, berapa oz gitu itu? Nah, itu apa? Itu os tuh ketebalan dari si bahannya. Oh, ketebalan. Ya, jadi- Contoh, ada contoh nggak sih sini? Berapa oz gitu? Kalau yang ini Kalau gitu itu sih misalnya. biasanya mereka nggak langsung ditulis sih. Ya, Oh, nggak ditulis. Biasanya di deskripsi pesanannya gitu. Nah ini kalau ini contohnya ini di 17 oz dia untuk ketebalannya. 17. 17. Jadi dari setiap bahan denim pun berbeda gitu. Ada yang mulai dari 12 oz, 13 sampai dengan 33 paling tebel tuh. Itu udah kayak karpet. Tebal banget ya. Nggak bisa dipakai buat Jangan buat jongkok. alas aja ya. Itu berdampak sama apa ya? Harganya berarti? Iya Iya, bisa, betul. di harganya. Juga. Oke, untuk bagaimana cara memunculkan aplikasi ini? Apakah dirobek-robek dulu atau gimana? Sebenarnya kalau untuk perihal ini itu dia robeknya itu objektif gitu. Jadi mungkin dia udah robek sendirinya dan akhirnya ditambal. Namanya apa Mas ini? Di Sashiko. Di Sashiko namanya. tekniknya. Oh, ada juga nama istilahnya istri- juga ya. Iya, Sashiko. Oke. Gitu. Ini nambal sendiri atau gimana? Apa sesuai dengan aplikasinya? Ada pattern-patternnya khusus? Biasanya tuh ada jasanya juga ya Mas? Ya, Untuk jadi itu Sashiko tergantung. ini. Ada yang memang dari awal fungsinya emang dari bolong dibikin tumble, ada juga yang memang dari awal udah di Sashiko. Oke. Jadi Sashiko sendiri itu tuh sebuah teknik dari Jepang sebenarnya, Ya, teknik menjahit. Nah, tekniknya sendiri tuh macam-macam. Dan tujuan dari Sashiko ini ya, pertama selain memperbaiki celana, juga menambah value dari celana itu sendiri. Oh, Makin keren ya kalau Iya, dia punya value, punya historinya lagi. oke. Ini kan kalau dilihat kebaikan jeans yang cowok-cowok ya, yang kayak ngelus gitu. Nah, kalau misalnya styling biasanya buat cewek atau cowok-cowok yang big size gitu. Nah, bagusnya jeansnya yang seperti apa sih? Karena banyak kan jenisnya, ada yang apa baggy gitu-gitu. Mungkin ada tips and trick. Sebenarnya itu menyesuaikan sih untuk cuttingannya sendiri karena biasanya orang-orang kayak misalkan di bagian paha sampai dengan mata kaki itu ukuran sama, itu biasanya dia ngambil untuk strike cut atau misalkan yang badannya gede banget gitu nggak mau kelihatan di bagian atasnya gede, di bagian bawahnya kecil, itu biasanya baggy atau loose seperti itu sih. Jadi memang menyesuaikan gitu cuttingan celana itu dengan pola cuttingan itu sendiri seperti itu. Nah, ngobrol-ngobrol soal celana denim ini, kemarin juga sempat baca-baca kalau ada juga namanya kontes denim. Nah, itu apa yang menjadi penilaiannya sih gitu? Coba. Oke, kalau untuk dari kontes denim sendiri itu sebenarnya yang menyelenggarakan itu punya poin-poin penilaiannya ya. Seperti mungkin ada story with jeansnya. Terus juga ada penilaian dari misalkan keaktifan mereka untuk memposting celana di media sosialnya. Ada juga tentang pemudaran di bagian whiskers di bagian depan, honeycombs di bagian belakang, dan ada train tracks seperti itu. Jadi setiap bagian-bagian di denim itu punya penilaiannya sendiri seperti itu. Oke, apakah hanya celana aja, apa jaket juga bisa? Untuk sampai saat ini jaket juga ada ya? Jaket sih udah ada, cuman masih sering memang di fokus celana. Dari ini siapa yang menang? Masa ada mungkin ada apa? Nanti Mas Belum. belum ada. Nyelenggarain aja sih. Nyelenggarain aja sih. Menyelenggarakan. Oke. Sejauh ini anggota komunitasnya tuh ada berapa sih? Waduh, nggak usah dibilang 1.000 lebih ya? Ada Itu seluruh Indonesia? Iya. Oh, biasanya di mana? Maksudnya di Kumpul-kumpul ya? Facebook kah? Kita sih biasanya di WhatsApp ada, Telegram ada, Discord juga ada. Mungkin pemirsa di Kompas TV ada yang punya jeans juga seharga 4 juta kali ya. Kalau misalnya mau gabung itu gimana caranya ke teman-teman Raw Club ini? Kalau mau gabung gak gampang, tinggal bisa lihat kita juga di sosial media kita di @rawclubtv. Itu kalau misalnya mau gabung ya bisa langsung chat ke DM kita, bisa kita invite ke grup WhatsApp ataupun Telegram kita sih. Oke, itu komunitasnya apakah tetap mungkin 3 bulan sekali bertemu atau 6 bulan sekali atau seperti apa? Kalau untuk intensitas ketemu sih kita biasanya sih untuk belakangan ini kita sebulan sekali. Oke. Memang kan kita mau
kemarin tuh kita baru nyelenggarain 15 tahun Raw Indigo di Indonesia, 15 tahun. Dan 15 tahun. paling deket ini kita nanti ada di Oktober, tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober itu kita ada acara gedenya kita. Jadi semua brand-brand denim lokal berkumpul itu di Fatmawati. Oh, kalau dari Raw Club ini ada nggak anggotanya yang terinspirasi untuk karena kita sering ngomongin denim nih, udah tahu denim yang bagus tuh kayak gimana sih gitu kategorinya. Nah, jadi kayak bikin brand sendiri gitu. Ada nggak teman-teman dari Raw Club ini? Banyak Ya. Oh, justru berarti Justru banyak. ya. Ada nggak sih produk lokal yang emang bersaing lah gitu dengan jeans-jeans dari luar? Ada yang ini nih, All Blue ini. All Blue ini. ini. Dia pasarnya udah go internasional dan banyak kalau salah tuh orang dari Amerika nih yang suka masuk ke All Blue. Oke. Kalau tadi kan ada yang bilang tadi Raw Indigo. Nah itu apa? Pewarnaannya atau gimana sih? Indigo sendiri ya pewarnaannya sih, jadi buah ya kalau salah ya buah. Ya, jadi ada tanaman indigo vera, dia habis itu kayak disaring gitu jadi air gitu, Mas. Nah, setelah itu si lapisan benang itu dicelupin dan akhirnya jadilah si benang indigo ini warna biru. Oke, dalam waktu dekat ada kegiatan yang mungkin bisa menarik atau bisa didatengin gitu sama orang yang penasaran nih sama Raw Club ini? Yang tadi udah disampaikan juga sih, yang acara di tanggal 4 sampai 6 Oktober nanti kita tuh bikin acara yang perkumpulan hajatan anak denim lah. Biasanya kita ngadain setahun sekali. Itu ngapain aja tuh? Kita ada denim exhibition, ada kontes juga, ada juga teman-teman dari brand lokal yang berjualan, yang mungkin dari daerah-daerah yang belum bisa mencakup ke pasar, misalkan dari Jakarta, jadi bisa berkumpul di situ semua. Wow, menarik ya. Berarti ini bermitra sama teman-teman yang pegiat-pegiat UMKM juga, bagaimana? Toko-tokonya. Pastinya. Oke, menarik. Mau dateng nggak Andre? Kali aja ada promo. Ada promo nggak kira-kira? Udah pasti ada promo. Pas dateng kayak, kita pernah siaran loh gitu. Oke, menarik. Jadi coba boleh mungkin dihimbau kepada teman-teman pecinta denim di seluruh Indonesia untuk datang di tanggal 4 Oktober itu mungkin. Oke, buat para pencinta denim Indonesia, denim head manapun, mau di kalian berada, kita bakal ngadain acara tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober nanti di Fatmawati, tepatnya di Brick Hall. Jangan lupa datang karena di situ pasti banyak diskon, banyak juga brand-brand denim lokal yang bisa kalian lihat dan bisa kalian beli. Wow, berarti nanti di sana ada brand-brand lokal, lalu ada exhibitionnya, dan wajib datang untuk melihat bagaimana evolusi dari channel jeans denim ini ya. Wow, luar biasa. Jadi bisa lihat-lihat juga ya, mau cari-cari. Tadi mungkin jeans yang 4 juta tadi. Oke, terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman sudah untuk acaranya. Terima kasih. Sehat selalu. Nah saudara, itu tadi perbincangan dengan teman-teman dari Raw Club. Menarik ya, karena kita ngomongin jeans gitu. Kayak nggak kepikiran, ternyata ada komunitasnya. Dan itu biasa kita pakai. Betul. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Andre Sinaga. Selamat berakhir pekan. Bye.